Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jamaah Majelis Taklim YouTube ya. Bertemu lagi di channel ini, channel channel Majelis Taklim YouTube ya. Maaf ya, masih ingat nama channel yang sebelumnya ya, sebelum dirubah. Majelis Taklim YouTube ya. Nah, di channel ini saya membaca beberapa kitab, terutamanya kitab karangan dari Imam Nawawi Al-Bantani. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, lalu ditonton sampai habis video-videonya, karena di dalamnya banyak banget manfaat yang bisa kalian ambil. Terus di like dan share ya. Dan buat yang sudah gabung, sudah subscribe, jangan lupa gabung ya dengan join di channel ini. Berlangganan hanya Rp5.000 saja per bulannya, masukin ke dalam koropak. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membaca lagi kitab Nasha'ihul Ibad ya, syarah Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kurang lebih seperti ini ya sekarang bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang makalah yang mengutarakan bahwa kita itu harus mendahulukan akal sehat, itu jangan menjadi budak dari hawa nafsu gitu ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, sangat ingin gitu ya, hubun syadidun gitu, sangat-sangat ingin menjadi budak hawa nafsu, maka akal sehat kita, logika kita akan kalah. Nah, itu yang kita sebut kemarin, orang bucin pasti bertindak bodoh. Nah, ini makalah selanjutnya. Wal maqalatil ashrun, dan makalah yang ke-20. Qila ya, dikatakan ikmalul aqli, sempurnanya akal, ittiba'i ridwanillah, mengikuti ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabus sukhtihi, dan menjauhi murkanya, ai fakhilafu dzalika jununun, atau kebalikan dari itu disebut dengan gila ya, atau tidak, atau hilang akal. Jadi seorang itu dikatakan berakal ketika ya, menurut syarah kitab ini, kitab Nasha'ihul Ibad, ketika orang itu mengikuti ridho Allah dan menjauhi murka Allah, itu disebut dengan orang yang berakal. Kalau dia sebaliknya ya, malah mengundang murka Allah dan menjauhi ridho Allah, dia disebut dengan gila. Tuh, kenapa ya? Karena istilahnya kita ini diciptakan oleh Allah ya, diberi nikmat oleh Allah. Kalau membuat orang yang memberi nikmat kita, atau membuat Allah yang memberi nikmat kita menjadi murka, yaitu namanya tidak tahu terima kasih lah, atau gila. Wal maqalati hadiyata wal ishrun, dan makalah yang ke-21. Qila, dikatakan la ghurbata lil fadil wala watna lil jahil, dikatakan bahwa tidak ada keterasingan untuk orang yang berlebih ya, yang memiliki kelebihan. Dalam hal ini nanti dijelaskan dalam memiliki kelebihan ilmu. Walawatna, dan tidak ada tanah air lil jahil, bagi orang yang jahil. Nah, karena ini disebutkan lil jahil, maka kebalikannya itu al fadil, itu adalah orang yang berilmu. Ai al muttasif bil ilmi wal amal, atau orang yang diliputi dengan sifat keilmuan, dan atau orang yang memiliki sifat keilmuan, atau orang yang memiliki ilmu gitu, dan amal-amal perbuatan baik yang didasari oleh ilmunya. Nah, itu yang disebut al-fadil tadi. Karena al-muttasif bil ilmi wal amal, karena mukarroman, muazzaman ya. Orang yang berilmu dan beramal itu adalah orang yang dia akan menjadi terhormat
dan diagungkan indan nas di sisi manusia, fi ayyi biladin, fi ayyi baladin, di negara manapun, di negara apapun, karena di negara manapun atau di negara apapun dia berada. Fakana kullu biladin indahu watnan, maka baginya setiap negara di sisinya atau di sisi orang yang berilmu itu adalah watnan, tanah air. Walau kana ghoriban, sekalipun dia asing, sebagai orang asing. Wal jahilu bi khilafi dzalik, dan orang yang bodoh itu kebalikan dari itu. Artinya di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwa orang yang berilmu dimanapun dia berada, dia bisa hidup. Dia akan hidup dengan ilmunya. Dia akan dimuliakan karena ilmunya. Makanya dia tidak akan merasa asing berada dimanapun karena dia akan terangkat derajatnya oleh ilmunya. Ini banyak contohnya ya, misalkan kita punya banyak orang-orang pintar yang sekarang hidup di luar negeri, atau dulu kita punya almarhum B.J. Habibie yang begitu pintar dan bisa sukses di negara Jerman saat itu ya. Dan sebaliknya, orang yang bodoh sekalipun dia mengakui punya tanah air, dia bisa punya rumah, punya tempat tinggal dan lain sebagainya, karena kebodohannya ya dia sebenarnya tidak tinggal di mana-mana, dia bahkan asing di lingkungannya sendiri. Itu menurut kitab ini ya, menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian ini satu makalah lagi lah ya. Wal maqalati atsaniyata wal ishrun, makalah yang ke-22 di bab pertama ini. Qila, dikatakan, man kana bi taati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Dikatakan barang siapa yang taat ya di sisi Allah, qariban kana bainan nasi ghariban. Man kana bi taati, barang siapa yang dengan ketaatan, indallahi qariban, di sisi Allah dia itu dekat, karena bainan nasi ghariban, adapun di antara manusia itu dia asing gitu ya. Ai man ista'nasa bistighali taatillah, barang siapa yang suka, yang senang ya, yang mencari kesenangan dengan menyibukkan diri terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, syara mustauhishan anin nas, jadilah dia seseorang yang mustauhishan itu kebalikan dari rindu ya, ini saya catat di sini. Jadilah dia orang yang tidak merindukan manusia lah, kurang lebih seperti itu kali ya. Jadi orang yang sibuk dengan ketaatan kepada Allah, dia akan lebih senang menjauhi keramaian yang dibuat oleh manusia gitu, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting, karena yang dia senangi adalah ketaatan. Apapun yang dia lakukan itu harus berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kurang lebih 3 catatan dari kitab Nasha'ihul Ibad yang kemudian diterangkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi pada video ini bisa disimpulkan bahwa orang yang berakal adalah orang yang mengikuti ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kemurkaannya ya. Dan orang yang berakal kemudian mempunyai ilmu, mempunyai amal yang baik gitu, dimanapun dia berada dia akan tetap terhormat, dia akan tetap bisa hidup. Dan orang yang berakal yang taat kepada Allah, dia akan semakin enggan banyak mengikuti tren-tren yang dibuat oleh manusia. Kurang lebih seperti itu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.